Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion dan hari ini firman Tuhan renungan akan terambil dari Kolose 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12 dan saya memberikan judul daripada renungan ini mengejar kehendak Tuhan. Dan ini adalah perkataan daripada Paulus sendiri kepada jemaat orang-orang percaya yang ada di Kolose pada saat itu. Dan di ayat ketiga Paulus bilang begini, kami mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa buat kamu, kepada orang-orang percaya. Apa yang Paulus ucap syukur pada saat itu? Apa yang menjadi dasar? Karena kami mendengar tentang iman. Jadi bahwa ketika jemaat di Kolose pada saat itu orang-orang percaya mereka hidup di dalam iman, di dalam Kristus Yesus, dan bukan saja di dalam iman tapi tentang kasih terhadap semua orang kudus, dan itu mendatangkan ucapan syukur, saudara. Dan ayat 5 bilang, dan pada saat itu juga oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Jadi Paulus bisa melihat bahwa mereka hidup di dalam kesungguhan iman, mereka hidup di dalam pengharapan, mereka hidup di dalam kasih, dan itu sudah luar biasa, saudara. Dan firman Tuhan bilang, Paulus bilang bahwa itu telah dikatakan Injil itu sudah berbuah dan berkembang katanya, dan kalian terlibat di dalamnya. Nah, di ayat ke-9 Paulus bilang begini, ingat tadi mereka sudah hidup dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih, dan mereka bahkan di dalam pengharapan itu Injil itu pada saat itu berkembang dengan luar biasa. Di ayat 9 ini adalah tetap menjadi doa dan kerinduan Paulus buat orang-orang percaya pada saat itu. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, hikmat dan pengertian ini dua kombinasi yang sangat diperlukan bagi kehidupan orang percaya. Kenapa kok mereka itu bisa hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam bahkan pengharapan. Dan ini dua yang harus dikejar untuk kita bisa mengejar kehendak Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian. Saudara memiliki hikmat tanpa pengertian tidak ada gunanya. Saudara memiliki pengertian tanpa hikmat, banyak orang salah jalan. Makanya kenapa hikmat dan pengertian ini berdiri menjadi koin, yaitu dua sisi tapi dia satu koin. Dia penting untuk apa, saudara? Untuk katanya bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ternyata standarnya mengerti kehendak Tuhan itu bukan berhenti di hanya mengerti kehendak Tuhan, tapi mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga kita mengerti, Roma 12 bilang apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang kudus, itu semua yang Tuhan mau untuk kita kejar hari-hari ini. Dan perhatikan saudara di ayat ke-10, kalau kamu melakukan itu semua, maka katanya kamu layak di hadapan Tuhan. Kamu bukan saja layak katanya, tapi kamu berkenan katanya. Kamu bukan saja layak dan berkenan, tetapi kamu bisa memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik katanya. Kamu layak, kamu berkenan, kamu memberi buah di dalam pekerjaan yang baik, bahkan kamu bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, sehingga kamu bisa dikuatkan. Jadi saudara lihat, layak, berkenan, berbuah, bertumbuh di dalam pengetahuan, dan dikuatkan di dalam Tuhan. Dan ayat 12 bilang kamu bisa mengucap syukur dengan sukacita. Maka saudara bisa tekun dan sabar, dan saudara bisa tetap bersyukur. Kata kuncinya hari ini kita belajar mengejar kehendak Tuhan yang sempurna adalah dengan memiliki hikmat dan pengertian. Dan kita tidak bisa mendapatkan ini tanpa hidup takut akan Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Mari terus intim dengan Tuhan di dalam firman, dan saya percaya Tuhan akan bisa terus memberikan hikmat dan pengertian melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami belajar diingatkan untuk mengejar kehendak Tuhan yang sempurna. Dan hari ini kami belajar, bukan saja kami fokus hidup dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan, tapi kami fokus untuk memiliki hikmat dan pengertian. Karena tanpa kedua hal ini maka kami nggak bisa mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Tanpa kami mengenal kehendak Tuhan yang sempurna, kami nggak akan bisa berkenan, kami nggak bisa bertumbuh, kami nggak bisa berbuah, kami nggak bisa dikuatkan, kami tidak bisa tekun dan sabar, kami nggak bisa terus mengucap syukur dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, biar kami terus bergaul cinta akan firman, bergaul akrab dengan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, God bless.